Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan awali doa pagi hari ini dengan pujian Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau tetap mengikut Tuhan. Kami mau tetap mengiring Yesus. Walaupun kondisi kami susah, walaupun serasa pandemi ini tidak berakhir, walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kami rindu ya Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, dan sumber berkat kami. Dan Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang setia menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai doa pagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kondisi di luar kita tahu, kondisi yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, mencekam, bahkan mengerikan. Kondisi yang memaksa kita semua dan mengharuskan kita berada di rumah karena memang ini yang terbaik. Lalu bagaimana dengan kondisi di dalam rumah? Apakah sama dengan kondisi yang di luar? Kondisi yang menakutkan, mencekam? Alangkah baiknya Bapak Ibu bila kondisi rumah kita, kondisi yang nyaman dan sukacita. Biasa bahasa kerennya home sweet home. Mari kita akan belajar dari Amsal 31 khususnya bagi para perempuan. Rumah, doa, dan pujian. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hari Minggu yang lalu, Pendeta Edi SS sudah menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya. Pak Edi sudah menyampaikan dengan sangat jelas dan sangat baik. Dan Bapak Ibu, di masa kita berada di rumah, marilah kita lebih banyak waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Kita banyak waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, menjadikan keluarga kita menjadi rumah doa. Yang di dalamnya ada orang-orang atau anggota keluarga yang membentengi diri dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan pujian. Khususnya untuk para perempuan, kiranya kita boleh menjadi para perempuan, menjadi istri yang takut akan Tuhan, yang mendorong anggota keluarga, suami, anak, menantu, cucu,
untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita terus berdoa, untuk kita terus bersekutu. Kita boleh mengikuti setiap persekutuan, setiap ibadah yang diadakan, karena semua dikerjakan di rumah. Dan biarlah kita, anggota keluarga kita, boleh menjadi rumah-rumah doa dan rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, rumah pintar. Amsal 31 ayat 26 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita di rumah, kita berkumpul dengan keluarga kita harus menjadi orang-orang yang pintar. Pintar dalam hal apa? Pintar dalam mengendalikan diri, pintar menguasai diri dalam perkataan. Di sini Amsal berkata membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut. Kiranya perkataan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, khususnya para perempuan, menurut survei, perempuan itu lebih banyak ngomong. Mohon maaf, cerewet biasanya ya. Kata-kata yang keluar itu lebih banyak berkali-kali daripada pria, daripada para laki-laki. Karena itu ketika kita berada di rumah, sangat baik ketika kita mengatakan hal-hal yang lembut, yang positif, hal-hal yang kata-kata yang mendukung, kata-kata semangat, kata-kata pujian. Dan itu akan meredakan emosi. Di sini kita juga menjadi rumah pintar, menjadi orang-orang yang pintar mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Ketika kita kata-kata kita lemah lembut, kata-kata kita kata-kata yang mensupport, itu amarah kita, emosi kita akan mungkin nggak ada, akan turun dan mungkin kita tidak akan emosi. Ketika kita mau emosi tetapi pasangan kita, orang tua kita, anak kita dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang pujian gitu, jadi amarahnya langsung surut. Yang ketiga, kita pintar mengendalikan diri dalam hal keuangan. Dalam hal keuangan, para perempuan khususnya biasanya senang belanja, apalagi sekarang belanja gampang lewat online. Nah, itu kita harus mengendalikan diri dalam hal keuangan karena kondisi saat ini kondisi yang susah. Kemudian kita harus pintar juga untuk menjadi pendamai. Ketika di dalam rumah mungkin ada gesekan-gesekan, kita para perempuan dan mungkin anggota keluarga yang lain bisa pintar menjadi pendamai. Dan kita juga pintar dalam menghormati dan menghargai pasangan kita, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Di dalam Amsal 31 ayat 11 dan 12 berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kita tetap harus menghormati suami kita, pasangan kita, anak, menantu, cucu, orang tua. Ketika kita berada di rumah, meskipun penghasilan mereka mungkin turun merosot, anak-anak mungkin nilainya merosot, tetapi kita tetap harus menghormati, menghargai mereka. Karena memang kondisi yang memaksakan hal-hal itu terjadi. Dari semuanya ini kita boleh pintar melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, rumah sehat. Amsal 31 ayat 14 dan 15. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini khusus para ibu-ibu, para perempuan. Ketika kita berada di rumah dalam kondisi pandemi yang seperti ini, kita berusaha memberikan nutrisi yang baik bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita sehat. Faktor yang menunjang kesehatan jasmani, kesehatan fisik, antara lain adalah makanan yang sehat, nutrisi yang baik, berolahraga, dan rumah bersih dan rapi. Kiranya para perempuan boleh melakukan hal-hal ini sehingga keluarga kita boleh menjadi keluarga yang sehat secara fisik. Tetapi harus sehat mental juga. Amsal 31 ayat 20, maaf saya lupa ngetiknya di slide. Saya akan membacakannya. Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
Saya berpikir firman Tuhan ini berkata kita satu keluarga harus saling menolong. Kita harus saling menopang, kita memahami satu dengan yang lain. Ya, yang tadi sudah saya katakan menjadi pendamai. Kita tidak menuntut, tidak mengkritik dengan kata-kata negatif, tidak menyalahkan. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, suami misalnya penghasilan turun atau istri penghasilan turun, bahkan mungkin di PHK, kita tidak saling menyalahkan. Kita tidak terus menuntut. Kenapa? Tidak, bukan itu yang dilakukan. Tetapi kita harus saling mendukung, kita harus saling menopang. Dan kita juga boleh menjadi sahabat, menjadi teman bagi pasangan kita, anak-anak, cucu, menantu, orang tua. Berikan telinga kita untuk menjadi pendengar yang baik, mendengar keluh kesah mereka. Mungkin mereka stres di kantor, mereka stres di sekolah karena semua online. Beda dengan kita tatap muka. Kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Mungkin mendengarkan juga cerita-cerita bahagia mereka. Dan kita merespon dengan baik. Bapak Ibu Saudara, rumah doa dan pujian, rumah pintar dan rumah sehat saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mewujudkan home sweet home. Kiranya setiap kita boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam rumah kita sehingga rumah kita menjadi rumah yang sukacita. Perilaku, perkataan, kerohanian, dan kesehatan kiranya semakin membaik. Amin. Oma Deni akan memimpin kita dalam pokok doa syafaat yang pertama. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih boleh memakai kami yang sudah lansia ini untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Pagi hari ini sebelum kami menaikkan pokok doa, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang akan dinaikkan bersama-sama. Pokok doa, rumah doa, dan pujian. Para perempuan lebih kreatif dalam membimbing anak cucu untuk menggunakan waktu dengan hal-hal yang berkualitas, terutama secara rohani. 2, menjadi teladan yang baik, sehingga dapat mewariskan iman kepada anggota keluarga yang lain. 3, rumah pintar. Anggota keluarga diberi hikmat dalam menguasai diri, dalam perilaku, perkataan, lebih sabar, dan menjadi pendamai. Para perempuan pintar mengelola keuangan rumah tangga. Anggota keluarga saling menghormati dan menghargai. Para orang tua diberi hikmat dan lebih kreatif, membimbing anak dan cucu dalam sekolah online. Pokok doa, rumah doa, dan pujian. Mari kita mulai naikkan doa bersama-sama. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami semua di dalam doa kami. Dan Tuhan juga yang berkenan mendengar doa kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, layakkan kami pagi ini datang bersujud ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih tetap boleh memakai kami mengambil bagian dalam pelayanan. Semuanya ini boleh kami lakukan selama kami masih punya kesempatan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami walaupun sudah lansia sebagai ibu rumah tangga, menjadi pembimbing anak cucu menggunakan waktu yang berkualitas, terutama menjaga kerohanian kita menjadi teladan buat anak mantu dan cucu kita. Anggota keluarga, sekiranya kami diberi hikmat untuk berperilaku, berkata-kata, lebih sabar dan menjadi pendamai. Biarlah Tuhan yang menghancurkan kekerasan hati kami. Sehingga kami tidak menuruti emosi kami bisa berperilaku lebih sabar. Kami boleh mengatur keuangan rumah tangga kami tidak menghamburkan
apa yang kami miliki, tetapi kami berusaha memakainya sedemikian rupa supaya kami boleh mencukupi kehidupan kami, mensyukuri berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya dari sehari ke sehari. Kami boleh saling menghargai, menghormati di dalam keluarga, sehingga kami boleh dilihat lingkungan kami menjadi contoh teladan untuk kemuliaan-Mu. Beri hikmat ya Tuhan, berikan kami inisiatif, kreatif, membimbing anak cucu dalam sekolah online. Berikan kemampuan kepada orang tua yang harus belajar kembali membimbing anak-anak di dalam sekolah online sehingga anak-anak ini boleh berhasil di dalam sekolahnya. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, melayakkan, dan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga doa kami boleh berkenan kepadamu dan hanya untuk kemuliaan-Mu dan menjadi kebaikan bagi rumah tangga kami, menjadi rumah yang berdoa memuji Engkau dan juga menjadi rumah tangga yang pintar dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Mari kita akan pujikan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Dan kami tahu lagi Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ibu Lucy akan kembali memimpin kita dalam pokok doa syafaat yang kedua. Makasih Bu Rita. Pagi ini kita akan berdoa untuk pokok doa rumah sehat. Yang pertama berdoa supaya hikmat dan kreatif sediakan Tuhan bagi para perempuan untuk bisa memberi nutrisi yang baik bagi keluarganya. Yang kedua kita berdoa agar kekuatan diberikan bagi para perempuan dalam mengatur rumah tangga, menolong dan menopang anggota keluarga yang lain. Kita juga berdoa untuk Ibu Indriati dan keluarga, supaya kekuatan dan penghiburan melimpah, kuat menjalani hari-hari ke depan bersama Tuhan. Kita juga mengingat saudara-saudara kita yang terpapar COVID, untuk Papa dan Koko Ipar Bapak Handi, untuk Bapak Handi dan Ibu Melisa, untuk saudara dari Dekan Widoretno yang tinggal di Solo, untuk Pendeta Emeritus Yeni, untuk Mama dan Kakak Rafael dari GKMI Kalimalang, untuk Bapak Agus dan Ibu Eliana, karyawan dari Penatua Tristia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena adalah Tuhan kami yang menjadi Tuhan yang saat-saat sulit sekalipun. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah sediakan untuk selamat. Kami
ini juga doa dan memberikan kuat juga bagi para perempuan yang Tuhan sudah berikan tugas khusus sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai penopang dalam keluarga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini dan biarlah Tuhan sedang menolong sehingga kami semua juga bisa menjadi orang tua yang berhikmat, yang baik, bisa memberikan yang terbaik bagi anak kami, memberikan makanan yang sehat dan kami juga dapat mengolah makanan itu dengan menarik sehingga mereka juga bisa menikmatinya dan bersukacita saat menikmatinya. Biarlah keluarga kami juga diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Indriati dan keluarga. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong memberikan tambahan usia bagi Ibu Indriati. Kemarin dia berulang tahun dan dia juga bisa menikmati waktu bersama dengan anak-anaknya. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kemandirian yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, bagi Andre, untuk Brenda dan Cepi, juga untuk Yulia dan Sisil, sehingga mereka juga bisa menghibur dan menemani mama mereka yang tercinta. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memberikan kekuatan, biarlah mereka selalu bisa dekat denganmu, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka dan ada damai sejahtera kita yang terus diam dalam kehidupan mereka. Kesulitan yang mereka alami biarlah itu menjadi suatu kekuatan yang baru bagi mereka sehingga mereka semakin beriman dan bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena terkena COVID, kiranya Tuhan juga akan menolong menemani mereka dalam hari-hari di mana mereka harus tinggal sendirian atau berdua dengan pasangan mereka yang sama-sama menderita karena COVID. Kami mengingat untuk tapi dari Handi, karena Tuhan menolong dia dalam kelemahan tubuhnya, supaya Tuhan menjaga dan menolong sehingga dia dapat dikuatkan dan kembali sehat dan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Kami mengingat juga untuk Handi dan Melisa, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan tetap berikan dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kelemahan tubuh mereka tetap bersukacita karena yakin bahwa Tuhan beserta mereka dan mereka semakin dikuatkan dalam kesetiaan mereka satu sama lain. Biarlah Tuhan juga akan menolong melalui hari-hari mereka sehingga mereka dapat kembali sehat, kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan melakukan aktivitas mereka. Kami juga mengingat untuk Rafael, untuk temannya juga yang karena COVID. Nah, Tuhan juga menjamah mereka, biarlah mereka juga Tuhan pulihkan dan mereka juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang lain. Mereka bisa kembali melakukan kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah melalui dokter dan obat-obatan yang mereka minum, mereka juga dapat disembuhkan. Kami mengingat juga untuk Pendeta Emeritus Yeni. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah semakin membaik dari hari ke hari. Kami bersyukur karena mujizat Tuhan boleh dinyatakan baginya dan dia dapat terus bertahan dan memperoleh kesehatan yang semakin baik. Biarlah dia semakin dipulihkan karena kami tahu bahwa banyak orang yang masih membutuhkan pelayanannya, banyak yang masih merindukan kehadirannya melalui pelayanannya sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah, Tuhan terus menolong dia. Kami juga berdoa untuk Eliana dan Pak Agus yang pegawai dari Ibu Priscilla dan Pak Hendra. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kelemahan tubuh mereka dan mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa supaya melalui obat-obat yang diminum juga Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga dapat dipulihkan dan kembali bekerja dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan juga melindungi kami semua dari segala sakit penyakit maupun dari segala mara bahaya dan Tuhan menolong sehingga kami juga dapat terus bersandar hanya kepada-Mu saja dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi kami dan menjaga kami dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan kembali pujikan. Kami perlu Kau Tuhan.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Ya kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ibu Hana akan memimpin kita dalam pokok doa berikutnya. Kita akan berdoa untuk pokok doa selanjutnya. Kita berdoa untuk para pekerja, khususnya jemaat pengharapan yang masih bekerja ke kantor, kiranya Tuhan melindungi. Yang kedua, seluruh jemaat diberikan kesehatan dan imun tubuh yang baik. Perekonomian jemaat dan masyarakat Indonesia. Yang keempat, kita akan berdoa supaya masyarakat lebih disiplin dalam prokes dan mentaati peraturan pemerintah. Kelima, hikmat bagi pemerintah untuk dapat menangani pandemi. Pengadaan obat-obatan, oksigen, alat-alat kesehatan, mobil ambulan, dan lain-lain. Segala hal yang tidak baik, korupsi, dijauhkan dan digagalkan. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak semua mungkin bisa membuka mic-nya supaya kita dapat berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami khususnya mau berdoa Tuhan untuk jemaat GKMI Pengharapan yang saat ini mungkin masih harus ke kantor. Tuhan kiranya melindungi. Juga untuk mereka yang masih harus bekerja keluar, mungkin karena perusahaan yang mengharuskannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para bapak-bapak ojek atau kurir yang masih harus mengantar barang ke rumah masing-masing, ke rumah kami mungkin. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang harus mencari makan karena kebutuhan mereka sehari untuk sehari. Kiranya Tuhan akan melindungi ya Tuhan. Engkau akan tolong untuk khususnya juga untuk kami semua dapat selalu dalam keadaan yang sehat. Dan Tuhan tolong supaya mereka yang bekerja di luar pun tidak membawa virus untuk menularkan kepada yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat diberikan kesehatan dan imun tubuh yang baik. Tolong kami untuk dapat menjaga diri kami sendiri. Kami boleh memakan makanan yang sehat. Kami boleh menjaga kesehatan kami juga, walaupun kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, kami mohon imun tubuh yang baik. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami juga untuk selalu menjaga kesehatan diri kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat dan juga untuk masyarakat di Indonesia.
Kami tahu Tuhan saat ini begitu sulit, karena kami harus mengatasi pandemi ini. Kami harus dapat mengelola dengan baik keuangan yang telah kami terima. Biarlah Tuhan tolong supaya setiap jemaat juga tetap boleh survive dalam menghadapi setiap masalah mereka. Juga untuk masyarakat Indonesia, ya Tuhan, Engkau tolong supaya pemerintah pun dapat memberikan bantuan sosial tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat, untuk lebih disiplin dalam mengikuti progres. Tuhan akan tolong supaya mereka, rakyat Indonesia, dapat mentaati setiap peraturan pemerintah. Dan pemerintah pun tidak buat peraturan yang tumpang tindih. Sehingga semua masyarakat dapat mengikuti peraturan dengan baik. Mengikuti PPKM darurat ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga pandemi ini dapat diatasi. Dan tidak semakin banyak, semakin menularkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau tolong untuk para menteri, untuk mereka yang terlibat dalam penanggulangan COVID ini, supaya dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan tolong pemerintah memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, kepada jajaran para menteri, kepada semua yang terlibat Tuhan, untuk dapat menangani pandemi ini. Tuhan tolong pengadaan obat-obatan, untuk oksigen, untuk alat-alat kesehatan, supaya tidak ada orang-orang yang begitu tega hati untuk menimbun dan mencari keuntungan pada saat-saat seperti ini. Engkau tolongnya Tuhan supaya mobil ambulan juga dapat disediakan. Biarlah Tuhan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Jauhkan dari mereka yang ingin mencari keuntungan. Mereka yang ingin mencari korupsi untuk diri sendiri. Jauhkanlah ya Tuhan semuanya itu. Biarlah kami semua bangsa Indonesia ini Tuhan mau bekerja bersama, mau takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengarkan seluruh doa kami. Tuhan akan mendengar seluruh doa rakyat Indonesia. Karena kami mau menyatukannya hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Hana. Mari Bapak Ibu kita akan kembali pujikan Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Pokok doa selanjutnya, kita akan berdoa bersama kiranya proteksi Tuhan sempurna, kekuatan dan kesabaran untuk seluruh karyawan rumah sakit, tim medis, relawan, orang-orang yang merawat anggota keluarga supaya mereka tidak stres. Yang kedua, kiranya Tuhan menguatkan masyarakat yang anggota keluarganya dipanggil Tuhan.
Dan yang ketiga, Tuhan menguatkan dan memberi kesabaran bagi masyarakat yang masih berjuang untuk kesembuhan mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami saat ini bersama berdoa untuk seluruh karyawan rumah sakit, untuk tim dokter, untuk suster, tim medis yang ada, dan untuk para relawan serta orang-orang yang merawat anggota keluarganya yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan melindungi mereka dengan sempurna. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesabaran buat mereka. Di dalam mereka merawat, melakukan tugas mereka sebagai tim medis. Mereka boleh terus ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga mereka melakukannya dengan baik. Dan kesabaran yang lebih dan lebih lagi terus melimpah buat mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari pikiran-pikiran yang stres, sehingga mereka boleh bekerja, mereka boleh merawat dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kiranya Tuhan yang menguatkan untuk anggota masyarakat yang anggota keluarganya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu, untuk orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka boleh terus menatap hari ke depan bersama dengan Tuhan. Mereka boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menggandeng tangan mereka. Tuhan memeluk mereka, bahkan Tuhan menggendong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang masyarakat yang masih harus berjuang untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan yang mendengar doa mereka, Tuhan yang menjawab doa mereka, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan juga memberikan kesabaran, Tuhan juga menguatkan mereka di dalam menjalani masa-masa isolasi mandiri. Bahkan mereka berjuang dengan alat-alat yang saat ini mungkin mereka pakai untuk kelanjutan hidup mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyucikan setiap alat-alat yang digunakan. Kiranya Tuhan yang terus kuasa-Mu Tuhan melimpah buat mereka. Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami ini. Bapa di surga, saat ini dalam kondisi dan keadaan yang saat ini sulit, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau kami boleh terus kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, setiap tugas pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami boleh menaikkan doa kami, pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa